Shalom, Tuhan Yesus damai di hati. Firman Tuhan pada hari ini, Jumat, tanggal 23 Agustus 2004, yang saya mendalam firman Tuhan, Rut 2, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dan kaum Abimelek, namanya Boas. Ayat yang ke-23, demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerjanya, perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir, dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta Tuhan Yesus Kristus, ya. Firman Tuhan hari ini, Jumat tanggal 23 Agustus 2004, menjumpai kita semua, ya. Di Rut 2 ayat yang pertama, Naomi mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dan kaum Abimelek, namanya Boas. Jadi Boas ini kaya raya, ya. Dia mempunyai kebun gandum, ya, yang sangat luas, ya. Jadi Boas ini orang kaya dan orang yang diberkati Tuhan luar biasa, ya. Jadi orang yang diberkati Tuhan, contohnya Boas ini, ya. Jadi dia memiliki banyak tenaga kerja untuk bekerja di kebun gandumnya, ya. Ya Bapak saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi ada seorang perempuan yang bernamanya Rut, ya. Dia ke sana, ya. Tiba-tiba dia masuk di kebunnya Boas, ya. Langsung dia bekerja, ya. Karena dia tahu Boas ini baik, ya, pemilik kebun ini, ya. Dia sudah tahu bahwa orang ini orang baik, sangat diberkati Tuhan. Jadi tanpa berbahasa dia langsung bekerja di kebun itu dan dilihat oleh orang-orang di sana, ya, khususnya mandornya Boas, ya. Jadi kalau kita sudah diberkati Tuhan, ya, tentu orang lain juga diberkati, ya. Tuhan bisa memberkati siapa aja bisa, ya. Asal kita sungguh-sungguh hidup percaya sepenuh hati kepada Tuhan Yesus, ya. Jangan bimbang dan jangan ragu. Berkat Tuhan hanya datang daripada Tuhan Yesus, ya. Bapak saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus. Jadi ini luar biasa, ya. Firman Tuhan mengingatkan kita. Kemudian kita baca di ayat yang ke-15, Rut 2 ayat yang ke-15. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintah kepada pengerja-pengerjanya dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, jangan ia diganggu. Jadi janganlah diganggu oleh perempuan ini, ya, yang namanya Rut ini. Jangan diganggu, ya. Jadi Boas juga tahu bahwa perempuan ini orang baik juga, ya. Jadi baik sama baik ketemu, ya, ketemu di perkebunan, yaitu pemiliknya Boas, ya. Jadi jangan diganggu atas perintah pemilik kebun ini. Nah, jadi amanlah si perempuan Rut ini, ya, diberkati, ya, dan dipercaya, ya. Jadi kalau orang yang dipercaya oleh Tuhan pasti dipercaya oleh manusia. Itu rahasianya Bapak Saudara, ya. Boleh memungut, janganlah ia diganggu. Nah, jadi janganlah diganggu, biarkanlah dia bekerja, ya. Kemudian kita baca di Rut 2 ayat yang ke-16, bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dan ongkokan jelai itu untuk dia dan meninggalkan supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Nah, jangan diganggu dan jangan berlaku kasar terhadap Rut, ya. Dan sisakan, ya, gandum-gandum itu untuk kasih kepada Rut ini, ya, maksudnya kasih lebih begitu, ya. Ini luar biasa. Jadi ada tambahan, ada bonusnya, ya. Jadi kalau kita hidup baik, ya berkat Tuhan
datang tiba-tiba. Ya, asal kita baik dulu, harus jujur. Ya, makanya di Amsal 28 ayat yang ke-20, orang yang dipercaya mendapat banyak berkat dan yang tidak dipercaya akan dihukum. Ya, kemudian Amsal 10 ayat yang ke-6, berkat ada di atas kepala orang benar, bukan pada tempatnya, pada orangnya. Nah, kalau orangnya sudah diberkati, mau taruh di manapun tetap dia diberkati. Ya, jadi Amsal 10 ayat 6 sudah jelas itu. Berkat ada di kepala orang benar. Ya. Jadi jangan lihat dari tempatnya, orangnya. Ya, ini firman Tuhan, ya, yang mengatakan. Ya. Jadi setiap firman Tuhan adalah mulut Tuhan, mulut Allah. Firman Tuhan keluar tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan jadi. Ya. Kemudian kita baca di ayat yang ke-22. Rut 2 ayat yang ke-22. Lalu berkatalah Naomi kepada Rut menantunya itu, ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerjanya perempuan, supaya engkau jangan disusahai orang di ladang itu. Ya. Jadi Rut ini dia mengikuti Naomi. Ya. Karena Naomi juga tahu, ya, bahwa pemilik ladang itu sangat diberkati Tuhan. Ya. Jadi mereka mendapat berkat dari Boas juga. Ya. Ini luar biasa cerita ini. Ya. Kemudian di ayat yang terakhir, demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir. Dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Ya. Jadi cerita terakhir, ya, Rut ini jadi jadian, ya, bersama Boas ini. Jadi mereka menjadi suami istri. Ya, gara-gara bekerja di kebunnya Boas ini, Rut ini. Ya, jadi mereka menjadi pasangan yang sungguh luar biasa. Ya, pasangan yang takut akan Tuhan. Ya, jadi hidup di dalam Tuhan apa saja pasti bisa. Ya, cita-cita, rencana pasti bisa. Berkat Tuhan melimpah. Ya, miskin jadi kaya, ya, sakit disembuhkan. Ya. Jadi hidup di dalam Tuhan harus sepenuh hati, jangan setengah hati. Ya, makanya Matius 22 ayat yang ke-38 sampai 39 sampai 40. Ya. Percayalah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwa ragamu. Jadi harus sepenuh hati. Ya, sepenuh hati. Ya, kalau hari Minggu gereja, ya gereja. Ya, itu namanya orang sepenuh hati. Ya, dan masih banyak lagi. Ya. Lahir baru, ya. Ya, jadi harus sepenuh hati. Jauhi kejahatan. Ya, hidup di dalam terang Tuhan Yesus. Ya, karena iblis tidak mau kita diberkati. Ya, iblis maunya kita hidup gembel, miskin. Ya, maka itu kita harus baca firman supaya iman kita kuat. Ya, setelah kalau kita baca firman, iblis tidak ganggu kita lagi. Ya, tidak mampan artinya. Ya, karena firman, pujian dan doa berkuasa. Ya, tiga-tiganya. Iman, pengharapan, dan kasih juga. Ya. Jadi kita harus menjadi pelaku-pelaku firman. Ya, bukan hanya mendengar saja. Ya, masih banyak orang yang belum mengerti kekuasaan Tuhan. Ya, padahal Tuhan Yesus itu adalah Allah sendiri, pencipta. Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dari cengkeraman maut. Ya. Jadi kalau kita percaya Tuhan Yesus, berarti hidup kita kekal. Ya. Ya, Bapak Saudara yang saya cinta Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan. Jumat tanggal 23 Agustus 2004 di Rut 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-23. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Abimelek, namanya Boas. Demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja
perempuan buas untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir. Dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.